Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 12 Agustus 2025. Tidak terasa, dalam hitungan hari sesaat lagi kita juga akan langsung merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Dari ini bukan usia yang terbilang kecil, tapi memang udah usia menuju matang dan bahkan banyak sekali pertumbuhan, perkembangan dan juga pembangunan ekonomi di Indonesia yang terus berdampak positif juga untuk masyarakat dan lingkungan secara luas. Dan yang menariknya, sebelum tanggal 17 Agustus, biasanya ada salah satu tanggal yang juga diperingati sebagai gerakan yang hadir dari anak muda bahkan dan juga dari seluruh dunia yang juga berkontribusi untuk pembangunan negeri ini, yakni tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka atau Gerakan Pramuka di Indonesia. Nah, untuk melihat bagaimana pramuka kemudian juga kolaborasi bangsa kita di usia yang mendekati 80 tahun ini, terhitung beberapa hari lagi ini sudah bisa memberikan dampak atau seperti apa nih ya. Kita sudah ditemani dengan narasumber kita karena akan membahas tema terkait dengan kolaborasi membangun bangsa. Nah, ini adalah bagaimana tidak hanya unsur-unsur tertentu tetapi seluruh masyarakat bahkan kita ini memiliki peran penting untuk membangun negara kita menjadi lebih maju, lebih baik dan lebih luar biasa lagi. Nah, untuk menemani saya berdialog pada hari ini begitu terhormat, saya hadir kembali. Tahun sebelumnya juga kita membahas hal yang sama dengan tema yang berbeda dan tahun ini kembali lagi dihadirkan. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ini adalah Ketua Kuartir Daerah Jambi atau Kuarda, yakni Kak Dr. Haji Sudirman SHMH. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Sehat, Kak? Akbar. Wah. Kita panggilnya harus Kak Akbar. Harus Kak ya, karena hari ini temanya Pramuka ya, Kak ya. Salam Pramuka, Kak. Salam Pramuka. Baik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya, Kak, kolaborasi anak-anak muda, kemudian juga para pemangku kebijakan atau juga masyarakat ya, Kak ya, secara umum ini juga membangun dan berkolaborasi membangun negara ataupun bangsa kita. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan langsung berbincang dengan narasumber kita pada hari ini ada Kak Sudirman. Langsung saja di 0741 dan 385 atau di 0811 743 3133. Nah, kita sudah sedikit tadi mengulik sebenarnya bagaimana gerakan Pramuka ini menjadi salah satu gerakan yang membangun gitu ya, tidak hanya karakter tetapi juga ada unsur-unsur lain. Nah, kita akan sedikit mengulas nih, Kak, merefresh lagi, Kak. Mungkin banyak sekali masyarakat di luar sana ataupun termasuk saya ya sedikit lupa nih tentang bagaimana sebenarnya Pramuka tumbuh dan berkembang di Indonesia, Kak. Ya. Baik, jadi Kak Akbar, perlu kami sampaikan beserta seluruh pemirsa. Alhamdulillah nanti 14 Agustus 2025 Gerakan Pramuka akan berusia 64 tahun. Tema yang diluncurkan adalah kolaborasi membangun bangsa atau membangun negeri. Ini cukup menggembirakan di usia 64 tahun. Gerakan Pramuka sudah terasa membumi ya. Artinya di seluruh jajaran gugus depan, di sekolah-sekolah, itu Gerakan Pramuka menjadi kegiatan ekstra kurikuler yang wajib dilaksanakan di sekolah. Itu yang membanggakan kami. Ya, yang kedua, Gerakan Pramuka juga, ini gerakan yang sesungguhnya tumbuh dari yang paling bawah sampai ke tingkat internasional. Wah, luar biasa. Jadi kalau di tingkatan dasar kita punya gugus depan. Itu yang berada di sekolah-sekolah. Kemudian naik ke tingkat kecamatan ada namanya ranting. Kuartir ranting. Naik di tingkat kabupaten kota ada kuartir cabang. Kemudian naik di provinsi ada kuartir daerah. Di tingkat nasional ada kuartir nasional. Kemudian di tingkat dunia itu ada WOSM. Jadi dari tingkatan dasar sampai ke tingkatan internasional, Gerakan Pramuka ini tertata dan struktur secara sistematis. Alhamdulillah, Gerakan Pramuka yang ada di Jambi itu selalu ikut berpartisipasi, Kak Akbar. Tidak saja di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional. Selama ini biasanya kita cukup berbangga hati mengikuti kegiatan-kegiatan Jambore Nasional misalnya ya. Tapi selama periode kepemimpinan kami itu alhamdulillah kita sudah mengikuti tahapan Jambore dunia, baik itu di Jepang, di Virginia Amerika Serikat, kemudian di Korea Selatan dan insya Allah nanti
di 2027 kita juga akan mengirimkan anak-anak kita dari Pramuka Garuda itu mengikuti Jambore dunia di Polandia. Wow, jauh sekali di ya Eropa Kak ya. Timur ya. Nah, artinya kita ingin mengatakan bahwa mari optimalkan dan manfaatkan gerakan pramuka bagi orang-orang tua agar membawa anak didiknya itu untuk dibina di gerakan pramuka. Karena kami meyakini, Kak Akbar, bahwa ketika kita masuk dalam gerakan pramuka, ada 3 kompetensi yang terus kita dorong agar mereka itu memiliki 3 kualifikasi juga. Ada kualifikasi moral, ada kualifikasi intelektual, juga ada kualifikasi manajerial. Jadi dia juga mampu memimpin, dia juga jadi panutan karena moralnya cukup bagus, tapi juga dia tidak ketinggalan dari sisi intelektualnya. Itulah kemudian karakter yang ingin dibangun oleh gerakan pramuka, teramat khusus bagi anak-anak didik kita. Kita sadar betul, bahwa gerakan pramuka itu masih banyak juga yang perlu dibenahi. Kemudian dari kuartir daerah, alhamdulillah kita sudah menyusun 12 bakti gerakan pramuka dalam 5 tahun periode kepengurusan saya 2022-2027 itu yang salah satu unggulannya adalah merealisasikan, mewujudkan Pramuka Garuda. Wow. Pramuka Garuda itu adalah pramuka prestasi. Di tiap tingkatan ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Itu 4 jenjang kualifikasi. Di gerakan pramuka ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Siaga itu di tataran anak-anak SD, penggalang ada tataran SMP, kemudian siaga penegak di tataran SMA, dan pandega di tataran perguruan tinggi. Kita alhamdulillah sudah memprogramkan periode pertama kami sudah bisa merealisasikan 1000 Pramuka Garuda. Jadi di periode ini kami juga menargetkan 2.805 Pramuka Garuda. Ini bagian dari program utama mencetak generasi-generasi muda yang memiliki karakter, memiliki jiwa kepemimpinan, dan juga tetap dengan pola-pola tradisional, sopan, santun, gitu ya. Itu yang paling penting, harus dijaga. Ya, Kak, ya. Dan harus ditekankan lebih dalam. Betul. Ya, Kak. Nah, kita sebelum menggali lebih dalam, tadi ada 12 bakti, kemudian juga ada 3 aspek yang menjadi pedoman penting untuk menumbuhkan pramuka dan jiwa pramuka. Tadi ada moralitas, kemudian intelektual, dan juga yang terakhir manajerial. Gitu, ya. Nah, kita akan kembali lagi, Kak, di awal tadi tema ya, membangun, berkolaborasi membangun bangsa. Urgensi tema ini, Kak, menurut Kakak pada tahun ini, dan apa sebenarnya harapan dari tema ini seperti apa, Kak? Ya, sebetulnya kita sadari betul tema ini dimunculkan tidak ada lain karena memang kita tidak bisa berjalan sendiri. Tidak ada bisa kita membangun negeri itu dengan tangan sendiri, tapi harus ada kolaborasi. Ya, jadi kolaborasi. Contoh misalnya gerakan pramuka. Gerakan pramuka juga perlu berkolaborasi ya, dengan pemerintah. Gerakan pramuka juga perlu berkolaborasi dengan dunia pendidikan. Gerakan pramuka juga harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Karena memang kalau berjalan sendiri itu tidak bisa. Contoh misalnya kita tidak bisa melepaskan keberadaan pramuka itu dengan pemerintah. Tidak boleh. Makanya saya seringkali menghimbau baik itu di level kuartir cabang atau kuartir ranting, kita menghimbau agar yang duduk dalam kepengurusan atau yang menjadi ketua gerakan pramuka di kuartir cabang, baik itu di kabupaten atau kota, kiranya bersinergi dengan kepala daerah. Karena nggak mungkin, ini gerakan pramuka adalah upaya kita membantu pemerintah, teramat khusus di kepemudaan, teramat khusus ya. Jadi menciptakan generasi muda yang memang memiliki karakter. Sasaran kita ke situ. Dan kami dengan mencetak misalnya 2.805 Pramuka Garuda, ini butuh kolaborasi dengan komponen yang lain. Dan kami sangat berharap ketika kita bisa realisasikan
2.805 yang sebelumnya kita realisasikan 1.000 pramuka Garuda, memang tidak bisa dipetik dalam jangka pendek, Akbar ya, Kak Akbar. Bisa nanti 5, 10, atau 20 tahun yang akan datang, kita akan lihat nanti memang cetakan dari gerakan pramuka itu bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Harapannya seperti itu. Jadi dia tidak saja memiliki kompetensi manajerial, tetapi yang menjadi sangat penting adalah kualifikasi moral itu penting. Karena suri tauladan, contoh yang baik itu masih sangat langka bagi calon-calon pemimpin kita di masa yang akan datang. Harapannya dari generasi pramuka ini. Wah, luar biasa. Tapi memang saya ingat tahun sebelumnya ya Kak ya, kita sempat mengobrol juga dan berbincang. Kakak sempat menyatakan saat itu bahwasanya pemimpin saat ini pun adalah orang-orang yang dulunya hidup dan tumbuh dan berkembang di dunia kepramukaan. Iya, Kak. betul. Nah mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut Kak, pengen deh cerita nih, bagaimana pengalaman dulu Kakak terlibat di kepramukaan dan bagaimana pramuka akhirnya membentuk Kakak hingga hari ini Kak? Ya jadi zaman dulu mungkin agak berbeda dengan sekarang ya. Kita dulu itu diwajibkan untuk pakai baju pramuka saja kesulitan. Karena ketidakmampuan mungkin orang tua membeli baju seragam pramuka. Tapi dengan tekad yang cukup kuat walaupun tidak dengan baju pramuka, tapi aktivitas kegiatan pramukaan diikuti. Jadi memang bekal penting bagi anak-anak muda kita, anak-anak SD, SMP, SMA ataupun yang sederajat, kiranya mulai membangun diri, mulai menggeluti teramat khusus kegiatan di kepramukaan, agar pertama mereka memiliki kemandirian juga, ya mandiri, belajar mandiri. Jadi kalau dalam posisi sekarang Kak Akbar, pramuka itu tidak sebatas kemah, tali temali itu sudah banyak sekali berkembang aspek-aspek yang juga diikuti oleh gerakan pramuka, seperti perkembangan teknologi. Kita ada program kegiatan Jota-Joti, itu menggunakan teknologi. Jadi kalau dulu kita hanya bagaimana masang tenda, bagaimana semapur, ngukur ketinggian pohon, gitu ya. Kemudian mencari jejak, itu masih tetap ada, karena itu nilai-nilai juga, nilai-nilai yang sakral tentunya dari kepramukaan. Tapi sesungguhnya cukup banyak yang bisa kita dorong. Pengembangan gerakan pramuka itu tidak sebatas dari anak didik, Kak Akbar. Kita juga terus melakukan pembinaan terhadap para kepala sekolah, para guru. Karena mereka adalah pembina-pembina anak-anak didik kita. Kita bekali mereka dengan kursus mahir dasar. Para pembina, para guru itu, kita bekali dengan kursus mahir dasar. Kita adakan sendiri di kuartir daerah, karena kita sudah memiliki kompetensi. Pelatih-pelatih kita sudah sangat luar biasa, sudah memenuhi kapasitas sebagai pelatih yang sudah lolos di KPL, kursus pelatih lanjutan. Sudah banyak tuh. Jadi para pelatih-pelatih kita melakukan pelatihan atau melatih para pembina, kepala sekolah dan guru-guru, karena mereka lah yang menjadi pembina bagi anak-anak kita. Dan para pelatih kita juga terus kita tingkatkan kompetensinya. Bukan hanya mereka mampu dalam tahapan kursus pelatih dasar, tapi juga kursus pelatih lanjutan. Dan secara nasional sesungguhnya Kuarda Jambi sudah bisa menyelenggarakan sendiri kegiatan itu. Kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, kursus pelatih dasar, kursus pelatih lanjutan. Ini penting. Karena kita butuh juga generasi-generasi para pelatih, para pembina yang memiliki kualifikasi. Itu di tataran sumber daya manusia yang melatih dan yang membina. Di gugus depan juga Kuarda Jambi punya program untuk melakukan akreditasi. Akreditasi gugus depan. Jadi apakah kualifikasinya itu A, B, atau C, kita juga lakukan itu akreditasi. Kita sudah keliling ke kuartir cabang, kabupaten kota, melakukan semacam sampel-sampel ya, kira-kira gugus depan mana yang akan kita akreditasi, kemudian pusdiklat mana yang akan kita sertifikasi, pusat pendidikan dasar yang mana mau kita sertifikasi. Jadi kita juga akan tetap dalam koridor agar peningkatan itu punya standar yang terukur gitu. Pelatihnya terukur, pembinanya juga terukur, sekolah atau gugus depannya juga terukur. Ini yang kita selalu dorong
agar kuartir daerah juga bisa mampu berperan. Saya sampaikan ke Akbar, alhamdulillah ya, kuartir daerah Jambi itu di periode 2018-2023 itu Kuarda tergiat nomor 1 tingkat nasional. Wah, luar biasa. Ini penghargaan tertinggi ya, Kak, tertinggi, ya? Betul. Karena tiap kali kepengurusan, kemarin periodisasinya itu 2018-2023. Dan ternyata Jambi ditetapkan sebagai pramuka atau kuartir daerah tergiat nomor 1 di tingkat nasional. Ini kita mengalahkan Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, lo nggak main-main ya. Yang notabene-nya adalah kota metropolitan atau kota yang lebih besar maju gitu ya. Tetapi ternyata kita juga bisa mampu, bisa lebih baik daripada yang lain. Kita juga berturut-turut, Kak Akbar, juara 1 4 kali berturut-turut untuk kegiatan Saka Wana Bakti yang di bidang kehutanan itu. 4 kali kita. 4 kali. Karena kemarin kita sudah 3 kali berturut-turut, kemudian piala bergilirnya ada di tempat kerja saya. Wow. Ini menarik sekali. Sudah kita tampil tuh. Sudah ditampilkan. 4 kali alhamdulillah. Dan kita memang selalu aktif, Pak Akbar. Kita aktif baik di kegiatan nasional maupun di kegiatan internasional. Dan alhamdulillah nanti dalam waktu dekat ini sekitar bulan November nanti, karena Pak Gubernur juga supportnya luar biasa kepada Gerakan Pramuka, nanti beliau akan mendapatkan penghargaan medali pengakap dari Malaysia. Insya Allah di bulan November itu. Wah, luar biasa. Artinya aktivitas kita juga diakui di negara lain. Alhamdulillah kami juga sudah pernah dapat pengakap, tapi tidak dari Malaysia ya, kami dari negara Sabah ya. Pak Gubernur juga sudah mendapatkan dari negara Sabah juga sudah, dan insya Allah November Pak Gubernur akan memperoleh penghargaan pengakap dari Diraja Malaysia. Wah, luar biasa. Artinya memang seperti itu, Pak. Seperti itu. Sudah bisa sudah sangat luar biasa ya, Kak. Eksistensinya ya. Gitu. Eksistensi pramuka di Provinsi Jambi ini sangat luar biasa. Kita tahan dulu ya, Kak. Baik, ini menarik sekali karena memang tahun sebelumnya saya bercerita dengan Kak Sudirman juga sudah banyak sekali gebrakan, dan setiap tahun itu memang membuat kita merinding ya. Kalau pramuka di Provinsi Jambi ini tidak main-main, bukan tidak hanya dikenal secara daerah atau lokal, domestik, nasional, bahkan internasional pun mengakui seperti itu. Nah, kita akan membahas lebih lanjut lagi apa saja sih tadi yang sudah diraih dan bagaimana sebenarnya penumbuhan karakter dari poin-poin pramuka tadi ya, Kak, ya, untuk membangun dan berkolaborasi membangun bangsa. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan berkolaborasi membangun bangsa dan negeri. Ini sesuai dengan tema pramuka pada tahun ini yang ke-64 tahun ya, Kak ya. Tidak terasa usia ini sudah sangat-sangat memberikan dampak positif gitu ya. Bagaimana tadi Kakak di segmen awal juga bercerita, pemimpin-pemimpin saat ini pun juga pada dasarnya juga lahir dari gerakan kepramukaan ya, Kak ya. Dan tadi ada poin-poin yang menarik. Nah, ini tadi kita lanjutkan lagi, Kak, pembahasan kita. Pada dasarnya tadi banyak sekali yang Kakak jelaskan juga. Terus ada hal-hal yang dijadikan poin nih di tahun yang akan datang seperti apa dan lain. Nah, tadi sebenarnya pas off the camera kita sempat ngobrol ya, Kak. Ternyata tahun ini dan hari ini pramuka di Provinsi Jambi melepas juga gerakan pramuka untuk ke Cibubur ya, Kak. Boleh diceritain lebih lanjut nggak, Kak? Ya, baik, Kak Akbar. Jadi sekitar 84 orang dari peserta bindamping itu hadir. Tadi pagi dilepas oleh Pak Gubernur. Mengikuti Jambore Dunia Pramuka berkebutuhan khusus di Cibubur, Jakarta. Kita terus berpartisipasi. Sesungguhnya ini bagian dari kebanggaannya bagi anak-anak kita yang warga difabel. Ini bentuk karya gerakan pramuka bahwa kami tidak membedakan. Walaupun warga difabel, ketika ada kegiatan-kegiatan kepramukaan juga kita libatkan. Termasuk mereka yang tidak juga difabel. Ini menunjukkan bahwa kami menilai warga-warga difabel yang aktif dalam kegiatan kepramukaan tetap juga diakomodir. Mereka juga aset-aset bangsa yang kita harapkan ke depan juga bisa memberikan kontribusi tentunya bagi bangsa dan negara ini. Oleh karena itu tidak ada keraguan bagi kami untuk mengirimkan anak-anak didik kami yang di gugus depan dari
SLB yang ada di Provinsi Jambi ikut serta dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka Berkebutuhan Khusus gitu. Dan mereka akan berakhir sampai dengan tanggal 19 ya, dimulai tanggal 13, akan kembali ke Jambi tanggal 19. Anak-anak kita pramuka berkebutuhan khusus nanti akan mengikuti upacara pramuka di hari lahir pramuka itu di Cibubur. Insya Allah akan dibuka langsung oleh Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto. Tentu kan bagian dari kebanggaan anak-anak kita, termasuk orang tua juga, para guru-guru, para pendamping yang sudah mengabdikan diri, memberikan yang terbaik pada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu. Sehingga mereka tidak merasa minder, mereka percaya diri bahwa mereka juga bisa berkemah, bisa mandiri gitu. Ini bagian dari upaya kita sesungguhnya agar anak-anak kita warga difabel juga punya kepercayaan, punya kemandirian, bahwa mereka ke depan tidak boleh lagi bergantung dengan pihak yang lain, apakah orang tua, apakah keluarga. Mereka pada akhirnya juga harus mandiri, karena pada masanya mereka juga akan dewasa, pada masanya dia juga akan berumah tangga, sehingga bekal-bekal di gerakan pramuka ini kiranya bisa memberikan fondasi dasar untuk bisa mengabdikan diri sesuai dengan potensi dan kemampuannya, Kak. Luar biasa ya. Jadi inklusivitas itu nyata ya, Pak. Ya. Jadi semua masyarakat Indonesia dapat berkontribusi untuk di Provinsi Jambi juga semua bisa berkontribusi aktif membangun negeri ini dan khususnya di Provinsi Jambi. Nah, tadi sistemnya aja di pramuka ini tidak hanya dampak secara makro, tapi mikro aja juga bisa ya, Kak. Standarnya di rumah tangga ataupun juga dalam lingkup bermasyarakat di lingkungan sekitar juga nilai-nilai pramuka ini bisa dilakukan gitu ya. Kalau pada dasarnya tuh ada tuh dasar dharma gitu ya, Kak, ya, yang menjadi pedoman ya anak-anak pramuka. Dan dulu saya hafal banget tuh, Kak. Wajib ya. 10 ya. Iya, 10 dasar dharma, Kak. Nah, tadi menarik juga, Kak. Ini kan Provinsi Jambi dengan level prestasinya, kemudian juga akses-akses yang tadi sudah Kakak sampaikan ya, prestasinya juga gitu ya, Kak. Ini nanti apakah kemungkinan Provinsi Jambi akan menjadi tuan rumah gitu, Kak? Tapi nanti ya, Kak, ya, kita akan tahan dulu, Kak. Ini ada penelpon kita pada siang hari ini. Saya akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang juga, Bung Azed Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari suaranya penelpon setia kita nih, Kak Sudirman, Pak Yudi di Telanai. Silakan Kak Yudi. Ini kita manggilnya Kakak hari ini ya. Kak Yudi, silakan Kak Yudi. Makasih. Salam sehat. Salam sehat juga Kak Yudi. Ya. Dan salam hangat untuk kita semua. Baik, Kakak Dr. Sudirman SMH selaku sekda dan juga Ketua Pramuka Jambi yang saya hormati. Saya sebelum masuk dari apa yang telah Bapak jelaskan ya, itu patut kita mengucapkan selamat hari ulang tahun Pramuka yang ke-64 tahun ya. Tahun 2025. Semoga itu Pramuka tetap solid dan terus maju. Makasih Kak Yudi. Dan saya ingat saya dibentuk mental kemandirian, berwawasan, berpikir positif, bekerja cerdas, dan patuh terhadap orang tua. Ya, saya digembleng oleh pramuka. Makanya saya memberikan apresiasi kepada anak-anak yang sekolah tapi masuk pramuka. Dia mempunyai nilai plus. Itu yang saya rasakan. Dan penghargaan-penghargaan pramuka cukup banyak. Nah, namun kan pramuka terus berkembang sesuai dengan eranya. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini kepada Kakak Dirman saya coba untuk bertanya. Pertama, apakah upaya pramuka ini untuk mencetak generasi ya demografi emas ya, bonus demografi emas 2045 itu sebenarnya apa sebenarnya progres pramuka itu? Kan tentu ada semacam apa namanya itu ya unggulan lah. Kalau semuanya kan tidak mungkin, tapi untuk ya
mengantarkan dia ke 2045 itu kan ada satu bentuk yang harus di-push gitu. Yang berikut, lantas tentu 2045 sudah bergelimpangan teknologinya. Dia sudah berteknologi ria orang-orang itu. Nah, teknologi apa yang sudah ada untuk dikuasai insan pramuka saat ini untuk 2045 akan datang? Kalau nggak ada ya omong-omong itu. Nah, berikut tentu kita menciptakan pemimpin ya di pramuka inilah ya. Tentu harus dia menguasai teknologi, itu is oke. Ya zamannya nanti. Lantas bagaimana upaya pembinaan rohani agamanya? Ini saya lihat dananya nggak ada Pak untuk pembinaan rohani, nggak ada, nol. Tapi kalau teknologi banyak. Baik. Nah ini kan satu kelemahan, nanti korupsi Pak Sudirman di 2045 tambah ganas. Kalau orang Pancasilanya tinggal di rumah. Baik. Etikanya tinggal, nggak usah ikut. Seperti keadaan sekarang, pemerintahan sekarang. Korupsi semua. Karena semua Pancasila ditinggal di rumah. Nah ini yang harus kita atasi dari sekarang. Baik. Pramuka Pancasila. Nah, lantas selanjutnya ini lebih menarik pertanyaan saya ini. Apakah rekomendasi dari pramuka itu sendiri bisa menjamin untuk keluaran pramuka itu menjamin mendapatkan lambangan kerja. Baik. Dari skillnya, kemandiriannya, moral, attitude. Tentu itu punya rekomendasi dia. Karena dia mempunyai nilai lebih. Baik. Kalau bisa dia tanpa tes gitu lah. Saking kita sudah percaya bahwa pendidikan pramuka itu memang membantu orang menjadi manusia yang Pancasilais. Baik. Tolong Pak Sudirman buat rekomendasi itu. Jadi dia mau kemana dunia mana pun tanpa tes. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi di Telanai. Baik. Kami sudah menangkap 4 pertanyaan menarik. Pak Yudi ini penelpon setia kita, Kak Sudirman. Dan terima kasih banyak Kak Yudi di Telanai sudah bergabung bersama kami pada hari ini dan sudah memberikan 4 pertanyaan inti ini yang nantinya memang kita akan perdalam bersama ya Kak ya. Dan menarik sekali Kak, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan lebih detail gitu dari Kak Yudi tadi. Kita yang pertama melihat Kak Yudi mempertanyakan terkait bagaimana nih kesiapan kita menghadapi bonus demografi 2045. Kemudian teknologinya seperti apa gitu. Dan terakhir yang ketiga tadi terkait dengan moralitas dan agama. Ini juga tadi sempat disinggung ya Kak ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana apakah pramuka ini punya rekomendasi nggak nanti Kak untuk pekerjaan dan lain-lain, itu seperti apa Kak? Mungkin boleh dijawab Kak. Ya, jadi kalau bicara tentang Indonesia Emas, Kak Yudi terima kasih banyak saran masukannya. Indonesia Emas itu tidak lepas dari sumber daya manusia, keunggulan demografi, ya. Kemudian yang kedua sumber daya alam. Itu menjadi faktor penentu juga. Kenapa kemudian tadi bonus demografi? Karena 68% pada masa memasuki 2045 itu usia produktif kita tuh 68%. Usia sampai 16 sampai dengan 50 tuh di posisi 68%. Jauh berbeda dibandingkan dengan Jepang dan Korea. Karena kondisi Jepang dan Korea sekarang anak-anak mudanya tidak mau nikah. Kalaupun mau nikah tidak mau punya anak. Sehingga generasinya terputus. Nah, oleh karena bonus demografi itu berkorelasi dengan sumber daya manusia, kemudian kami menggelontorkan program istimewa, sebenarnya program utama kami, yaitu mewujudkan, merealisasikan 2.805 pramuka Garuda. Pramuka Garuda itu pramuka prestasi Kak Akbar. Dari jenjang yang paling bawah sampai ke tingkat prestasi. Itu pramuka Garuda namanya. Dan akan kita wujudkan itu. Sebelumnya kita sudah wujudkan 1.000 pramuka Garuda. Dan periode kepemimpinan kami yang kedua akan kami wujudkan 2.805 pramuka Garuda. Ada banyak tahapan seleksi di sana Kak Akbar. Kegiatan-kegiatan di lapangan maupun kegiatan di dalam ruangan. Ada kalau misalnya kegiatan di lapangan, saya selalu menekankan tuh. Ada korelasinya juga Kak Yudi. Karena bekal mental, bekal spiritual itu menjadi sangat penting. Jadi saya selalu ingatkan ketika misalnya kegiatan itu di luar gedung atau di luar sekolah itu sampai 3 hari, saya ingatkan nomor 1 itu tidak boleh lewatin sholat. Jadi jadwal penuh saya tata betul tuh, ya. Kalau waktunya sholat subuh, sholat subuh. Kalau waktunya zuhur berhenti, zuhur. Asar juga begitu. Jadi mereka diingatkan bahwa ini juga menjadi bagian penting untuk mengiringi anak-anak
muda, gerakan pramuka ke depan tuh bahwa ini bagian penting juga. Tidak hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang ekstranya yang kita kedepankan, ini juga menjadi bagian penting. Jadi kami selalu mengaitkan bahwa kegiatan kepramukaan selalu harus dikawal dengan kegiatan ibadahnya. Kalau subuh, malah kalau misalnya kalau kegiatan perkemahan itu, mereka harus bangun jam 4 dulu, Kak. Siap-siap, sholat subuh, kemudian ada tausiah. Begitu waktu zuhur, nanti siang hari berhenti. Stop dulu. Sediakan alokasi sholat asar juga begitu, maghrib juga begitu, isya juga begitu. Sehingga mereka tetap terkawal dari sisi spiritualnya, dari sisi keagamaannya. Jadi program utama kami sebetulnya itu. Memang tidak bisa, yang saya sampaikan tadi, instan gitu ya. Tidak bisa instan. 5, 10, bukan 15 tahun yang akan datang, kita baru akan melihat nanti harapannya ke depan. Anak-anak yang lolos dari Pramuka Garuda itu bisa menjadi pemimpin yang memiliki karakter, memiliki moral, memiliki kemampuan manajerial, dan juga intelektual. Itu harapan kami. Dan ke depan saya sadar betul bahwa teknologi juga cukup berpengaruh. Di gerakan pramuka juga kita selalu update ya, update susunan acara ataupun pembelajarannya selalu update. Jadi yang berkorelasi dengan teknologi itu selalu kami sampaikan, karena memang kita juga punya ahlinya untuk itu. Jadi, agar kondisi IT digital juga harus mereka kuasai, tapi kompetensi terkait dengan masalah keagamaan juga tidak boleh dihilangkan. Jadi inilah kita coba terus perpadukan. Dan sebetulnya kami meyakini betul, ketika mereka betul-betul menghayati, mendalami itu, paling tidak punya bekal, ya punya bekal masa depan. Ya mereka paling tidak terhindar dari hal-hal yang negatif. Sekarang kan sudah perilaku beresiko gitu perilaku anak-anak kita yang sudah keluar dari batas-batas yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Ya. Masa ada anak-anak yang kemudian mengikuti judi online gitu kan, usia 10-20 tahun sudah. Mana kita bayangkan tuh. Yang kita bayangkan dulu yang namanya judi itu duduk berempat baru ketemu. Sekarang tidak perlu lagi. Dengan teknologi bisa langsung main judi gitu. Ada judi online, ada yang kita khawatirkan juga masalah narkoba juga sudah merambah kepada anak-anak kita yang Tapi insya Allah saya masih berkeyakinan, karena harapan besar bagi generasi muda sekarang, pramuka menjadi tumpuan utama untuk bisa tetap eksis, bisa mengawal anak-anak kita agar bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. Baik. Ini menarik sekali ya Kak ya. Kita akan tahan dulu ya Kak. Tadi ada satu pertanyaan dari Kak Yudi di Teladai terkait dengan apakah memungkinkan ada rekomendasi nanti ya Kak. Itu nanti akan kita jawab. Tapi kita jeda dulu ya Kak ya. Karena menarik sekali, karena nanti juga kita akan melihat bagaimana poin-poin terkait dengan 3 aspek tadi yang sudah disampaikan Kak Yudi di awal, Kak Sudirman di awal. Itu ada moralitas, intelektual, dan juga manajerial. Ini membentuk gitu ya, membantu anak-anak menangkal perilaku-perilaku yang mungkin menjadi tantangan nih untuk di masa yang akan datang di 2045. Tapi usai jeda, kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan berkolaborasi membangun bangsa dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-64 tahun. Dan tadi kita sudah membahas di segmen sebelumnya, ada penelpon juga Kak Yudi di Teladai, ini menarik sekali dan tadi sudah dijawab 3 pertanyaan inti. Nah, ini pertanyaan menarik ya Kak ya, bahwasanya bagaimana nih pramuka ini kan tidak hanya membangun skill, tapi ada hard skill, kemudian juga tadi ya intelektual, moralitas, dan lain-lain gitu ya Kak. Apakah memungkinkan nih Kak, apa kerjasama yang sudah dibangun untuk memberikan lapangan atau posisi yang strategis nih untuk anak-anak pramuka Kak, gimana Kak? Memang ini juga bagian dari pertanyaan para orang tua ya. Ketika kami masuk di pramuka, anak-anak kami ini gimana kalau bekerjanya gitu ya. Tetap orientasinya pada setelah selesai di pramuka. Dan memang kami juga sadari itu. Bahkan ada yang lebih dini lagi, Kak, bagaimana kalau misalnya kami-kami yang berprestasi di pramuka ini masuk sekolah itu bisa menjadi bahan pertimbangan gitu. Ya, kami sadar itu, kemudian kami menjajaki dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kebetulan masih bagian dari kolega kita di provinsi kan, Dinas Pendidikan. Kemudian kami juga mengkomunikasikan dan bekerja sama dengan Universitas Jambi, dengan UIN yang ada di Jambi gitu. Artinya
kapasitas mereka, kompetensi mereka di bidang kepramukaan itu bisa menjadi prestasi. Artinya bisa diterima. Itu bagian yang kami tempuh. Terus yang kaitannya dengan pekerjaan, Kak, kami juga membangun kerjasama dengan BLK, Balai Latihan Kerja. Ya. Kita juga mengirimkan nih anak-anak didik kita ini dari Gerakan Pramuka untuk dibekali di Balai Latihan Kerja. Ya. Alhamdulillah Balai Latihan Kerja Provinsi ini kan sudah milik nasional ya. Jadi kalau dulu pembelajarannya, pelatihannya itu kan masih yang tradisional, misalnya jahit menjahit, bikin kue. Sekarang kan sudah dengan teknologi, pembekalan dan pelatihan, bahkan kita juga menyiapkan di Balai Latihan Kerja di provinsi itu sampai pendidikan ke Jepang. Wah. Ya, ada sudah kita ngirimkan sekitar 60-an, 62 anak-anak didik kita yang dilatih di BLK itu berangkat ke Jepang. Ya. Itu juga yang kita dorong agar mereka punya skill tambahan gitu ya. Bahkan kita tidak bahkan sering juga kami menghadirkan misalnya ya kompetensi orang-orang yang punya kompetensi. Bahkan termasuk mereka yang memiliki kompetensi untuk menjadi pembawa acara pun kita difasilitasi ya Kak. Kita fasilitasi, bahkan kita hadirkan narasumbernya kan. Bagaimana sih menjadi pembawa acara dan sebagainya itu. Kita bekali juga, keprotokolan mereka kita bekali juga. Jadi selalu update untuk kondisi-kondisi yang dibutuhkan ke depan. Itu yang kita tempuh di Gerakan Pramuka. Dan saya seringkali melepas anak-anak didik kita itu masuk ke dunia kerja. Izin Kak, saya harus meninggalkan Pramuka karena saya sudah diterima di ASN, saya sudah diterima di swasta. Saya sudah menjadi kepala desa. Artinya mereka yang memiliki kompetensi itu tidak ada keraguan untuk berkompetisi gitu dengan pihak lain. Dan saya meyakini ketika mereka lama bergelut, mungkin Kak Akbar juga sudah pernah, bahkan seluruhnya zaman anak-anak kita sekarang maupun yang dulu-dulu pernah mengenyam itu apa yang namanya Gerakan Pramuka itu. Pasti Kak. Karena berada di sekolah kan. Iya benar Kak. Saya kemarin Kak izin, saya kemarin keliling-keliling ke kabupaten kota karena ada giliran kami untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota sebagai Kamabicap, ketua majelis pembimbing cabang. Jadi sudah kita keliling, kami sudah melantik beberapa bupati wali kota beserta wakilnya. Ini bagian dari upaya agar Pramuka mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Tinggal 4 lagi yang belum kami lantik, bupati wali kota dan wakilnya itu Tanjab Timur, insya Allah dalam waktu dekat akan kita lantik. Kemudian Batanghari dan Kerinci serta Sungai Penuh, ada 4. Dari 11 kabupaten kota, 7 sudah kita lantik bupati wali kota beserta wakilnya sebagai ketua dan wakil ketua majelis pembimbing cabang. Ini dalam rangka upaya dukungan. Insya Allah di tahun ini juga Kak, kami akan memberikan penghargaan yang sudah rutin kami lakukan, itu pemberian kepada tokoh-tokoh Gerakan Pramuka. Jadi para bupati wali kota termasuk gubernur nanti insya Allah akan mendapatkan tokoh Gerakan Pramuka karena memang supporting yang luar biasa dari pemerintah daerah untuk maju tumbuh kembangnya Gerakan Pramuka. Wah, luar biasa ya Kak ya. Jadi memang saya setuju sekali dengan apa yang Kakak sampaikan, karena pada dasarnya saya pun berdiri hari ini di sini juga karena Pramuka seperti itu ya Kak ya. Jadi banyak sekali teman-teman rekan-rekan saya di luar sana juga akhirnya bisa mendapatkan akses yang lebih baik karena salah satunya skill yang diajarkan di Pramuka itu sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kita Kak. Nah, dan tadi Kak ini menarik juga ya Kak, kita membahas tentang peluang pekerjaan gitu ya Kak, bahkan bisa direkomendasikan dan juga terbuka nih untuk universitas juga ya Kak, tadi yang sudah sempat Kakak sampaikan ya, bisa jalur prestasi melalui Pramuka seperti itu. Dan siapa sangka dari desa seperti tadi yang Kakak sampaikan di segmen sebelumnya, dari desa bisa mewakili Indonesia di negara-negara lain. Wah, itu dari Pramuka gitu ya Kak ya. Nah, ini kan menarik Kak. Tentu setiap istilahnya pertumbuhan, perkembangan selalu ada tantangan seperti itu ya Kak. Nah, ini juga tadi sudah sempat disinggung juga sama Kakak di segmen kedua, bahwasanya anak-anak sekarang banyak sekali akhirnya berperilaku berisiko seperti itu. Ini bagaimana sebenarnya Kak 3 nilai tadi untuk menjawab tantangan Kak terkait moralitas, intelektual dan juga manajerial ini seperti apa Kak? Memang kita sadar betul tidak bisa dihindari
bahwa hal-hal yang negatif, baik itu dari teknologi maupun dari hal-hal yang lain, itu pasti akan berimbas. Tidak terkecuali di gerakan pramuka. Tetapi paling tidak, Kak Akbar, kita bisa meminimalisir ketika kita berada di gerakan pramuka, itu pembekalan dari awal sampai akhir kepada anak didik kita paling tidak bisa mengerem untuk kondisi itu. Jadi tidak berpikir tentang hal-hal yang negatif, ya, berteman dengan sesama yang baik, gitu ya, kemudian berkegiatan yang baik, bahkan tidak pernah melepaskan apa yang namanya kegiatan ibadah. Saya pikir itu menjadi modal dasar sesungguhnya. Walaupun pada akhirnya mereka akan berhadapan dengan kondisi-kondisi real ke depan. Ya, bisa saja tekanan ekonomi nanti, bisa saja ada godaan-godaan yang lain seperti korupsi dan sebagainya. Tapi paling tidak ketika mereka pernah mengenyam itu, mudah-mudahan ada kilas balik. Kilas balik, ada tembok gitu ya. Ada evaluasinya. Iya. Ya. Kita kiranya tidak melakukan seperti itu. Ya memang kita tidak bisa menjamin, paling tidak kita memberikan bekal itu. Pada akhirnya ya tadi, kalau gerakan pramuka kan di tingkatan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Setelah itu bisa kemudian menjadi pramuka dewasa. Nah di wilayah itu sudah kemandirian diserahkan kepada yang bersangkutan, tapi saya masih meyakini bekal-bekal dasar di gerakan pramuka bisa memberikan bisa memberikan modal dasar untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Gitu, ya, benar ya, Kak. Karena tadi sudah didampingi bahkan dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya, Kak ya. Dan itu sebenarnya juga mempengaruhi pertimbangan seseorang ketika informasinya cukup banyak gitu ya, Kak. Jadi, oh ini tahu saya baik dan buruknya seperti apa gitu ya. Dan harapannya juga teman-teman pramuka nih, tadi kan sudah ada juga Kak Sudirman bilang, jadi penggerak dan motor juga nih untuk membangun lingkungan supaya tetap positif gitu ya, Kak ya. Yang paling penting. Nah, Kak, ini kan kalau kita hitung kurang lebih 2 hari lagi ya, Kak ya, tanggal 14 Agustus 2025. Seperti apa nih, Kak, persiapan untuk menyambut Hari Pramuka nih, Kak? Ya, jadi sebelum kita melaksanakan apel 14 Agustus 2026, kami akan apel di seluruh kuarda dan kuartir cabang. Kami instruksikan untuk melaksanakan apel Hari Pramuka di tanggal 14. Kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kemarin Kuarda Jambi sudah melaksanakan kegiatan donor darah. Kemudian memberikan santunan. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya juga kami mengunjungi tokoh-tokoh gerakan pramuka yang sudah meninggal. Dan kami juga mengunjungi tokoh-tokoh gerakan pramuka yang masih eksis, yang karena kontribusinya tidak boleh kita lupakan. Dan nanti pada akhirnya mereka akan kami berikan tokoh gerakan pramuka setiap ulang tahun Hari Pramuka ya. Ini bentuk kepedulian bahwa kami menyayangi kakak-kakak yang terdahulu yang sudah banyak baktinya, karyanya, dan kita juga tidak boleh melupakan itu. Dan tugas kita berikutnya adalah membina anak-anak kita di gugus depan untuk bisa menjadi pemuda-pemuda gerakan pramuka yang berkarakter, memiliki kepemimpinan, jiwa kepemimpinan, dan tentunya menjadi harapan bangsa ke depan. Wah, itu yang paling penting ya, Kak ya. Baik, menarik sekali, Kak. Kita akan jeda terlebih dahulu, Kak. Dan ini menarik sekali pembahasan kita tadi di segmen 1, 2, dan 3 terkait dengan bagaimana perkembangan kolaborasi pramuka ini sendiri untuk membangun bangsa. Nah, usai jeda, kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan tadi kita sudah membahas tentang tema kita, membangun dan juga membentuk kolaborasi untuk membangun bangsa. Nah, tidak terasa nih, Kak, pembahasan kita sudah hampir 1 jam dan kita berada di segmen terakhir, padahal memang diskusi kita ini masih banyak sekali ya, Kak ya, bagaimana pramuka ini sendiri berkontribusi untuk bangsa dan juga negara. Namun, karena sudah di ujung segmen, mungkin nanti kita bisa berkolaborasi kembali ya, Kak ya, untuk berdiskusi dan ngobrol lagi gitu ya. Semoga tahun depan kita masih bertemu lagi ya, Kak ya, dengan tema-tema yang lain juga ya, Kak. Nah, Kak, mungkin pesan nih, Kak, atau juga statement kepada kakak-kakak pramuka yang ada di sana ataupun teman-teman di luar sana yang sekarang aktif juga pramuka atau masyarakat secara umum, Kak, boleh, Kak, tentang tema kami kita memberikan harapan dan himbauan kiranya tidak ada keraguan bagi orang tua,
untuk menyerahkan pendidikan ekstrakurikulernya kepada Gerakan Pramuka. Sudah banyak contoh yang positif dan kita juga berharap terus mengevaluasi bahwa kondisi-kondisi yang masa lalu tidak positif akan kita terus perbaiki, tapi goal besarnya adalah bagaimana kita ingin mewujudkan anak-anak didik kita, generasi-generasi pramuka di masa akan datang itu akan berkiprah di kepemimpinan baik itu lokal maupun nasional, termasuk juga barangkali di tingkat internasional. Tentunya dengan bekal-bekal yang saya sampaikan tadi ke Akbar, ada bekal manajerial, ada bekal intelektual, dan juga ada bekal moral. Ketika ini disatu padukan, insya Allah ini bisa menjadi contoh suri teladan bahwa Gerakan Pramuka ini layak dan patut dibanggakan. Baik, terima kasih banyak Kak. Terima kasih, sudah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Ketua Kuartir Daerah Provinsi Jambi, Kakak Haji Sudirman, Dr. Haji Sudirman SHMH, dan juga Sekda Provinsi Jambi, Kak. Ini adalah contoh nyata ya Kak ya, bagaimana Pramuka berdampak positif terhadap kita gitu. Dan pada dasarnya saudara dan pemirsa, membangun dan juga berkolaborasi untuk bangsa dan negara ini tidak akan hadir tanpa adanya gerakan yang membangun, salah satunya adalah melalui Gerakan Pramuka. Dan harapannya seluruh masyarakat dapat mendukung dan juga bersinergi untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Saya Hazard Akbar mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka.